Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan konsep secara sekilas mengenai SPMSQ dan MMSE. Pengertian dari MMSE. MMSE atau Mental State Examination adalah tes screening yang paling umum digunakan untuk penilaian fungsi kognitif. MMSE atau Mini Mental State Examination adalah pemeriksaan mental mini yang cukup populer yang diperkenalkan oleh Paul Stein tahun 1971. Menurut Turana 2004, MMSE digunakan sebagai alat untuk mendeteksi adanya gangguan kognitif pada seseorang atau individu, mengevaluasi perjalanan suatu penyakit yang berhubungan dengan proses penurunan kognitif, dan memonitor respon terhadap pengobatan. Pengertian dari SPMSQ atau disebut juga Short Portable Mental Status Questionnaire merupakan instrumen pengkajian sederhana yang digunakan untuk menilai fungsi intelektual maupun mental dari lansia menurut Padilla tahun 2013. Indikasi MMSE adalah pada pasien lanjut usia yang mengalami perubahan fungsi kognitif, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Juga disertai dengan perubahan status mental seperti mood, emosi, dan perilaku. Tujuan MMSE dan tujuan SPMSQ. Tujuan MMSE adalah untuk mengevaluasi perjalanan suatu penyakit yang berhubungan dengan proses penurunan kognitif dan memonitor respon terhadap pengobatan, mengidentifikasi status mental lansia, merumuskan permasalahan mental yang dialami lansia, dan menentukan tindakan selanjutnya pada lansia. Tujuan SPMSQ adalah untuk menilai fungsi intelektual maupun mental dari lansia sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya defisit otak organik pada pasien lansia untuk mendeteksi adanya tingkat kerusakan intelektual. Manfaat MMSE itu untuk mengetahui kemajuan pasien dan untuk menilai bagaimana fungsi kognitif pasien. Lalu selanjutnya itu ada manfaat SPMSQ, yaitu untuk menilai fungsi intelektual maupun mental pasien lansia sehingga dapat diketahui apakah ada atau tidaknya defisit otak pada pasien lansia. Itu menurut Muhid dan Suyoto 2016. Tahap-tahap MMSE atau Mini Mental Stage Examination terdiri dari 9 tahap. Pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pasien. Tahap yang pertama adalah tahap orientasi. Pada tahap ini, perawat memberikan pertanyaan secara spesifik kepada pasien, seperti tanggal, bulan, tahun, tempat, waktu. Yang kedua adalah tahap registrasi. Pada tahap ini, perawat meminta pasien untuk mengingat 3 benda yang telah disebutkan lalu mengulanginya. Yang ketiga, ada tahap atensi atau kalkulasi. Pada tahap ini, perawat meminta pasien untuk melakukan pengurangan dari 100 dikurangi 7 dan dapat dilakukan 5 kali. Atau dapat juga mengungkapkan atau mengucapkan satu kata yang terdiri dari 5 huruf secara terbalik. Yang keempat atau tahap 4 ini merupakan tahap recall, yaitu perawat meminta pasien untuk menyebutkan kembali 3 kata yang telah disebutkan pada tahap registrasi. Kemudian pada bahasa meminta pasien untuk menyebutkan nama benda. Kemudian pada pengulangan meminta pasien untuk mengulang kalimat yang disebutkan perawat. Kemudian meminta pasien melakukan perintah kompleks secara verbal dan tertulis. Kemudian perintah tertulis untuk menilai kemampuan pasien dalam membaca. Kemudian pada menulis meminta pasien untuk menulis sebuah kalimat, dan terakhir yaitu meniru gambar kompleks.
Baik, Assalamualaikum Ibu. Saya mahasiswa D3 Keperawatan dari Stika PPNI. Ingin meminta izin melakukan pengkajian kepada Ibu. Di sini terkait keluhan yang Ibu rasakan, yaitu mudah lupa ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan MMSE yang bertujuan untuk menilai fungsi kognitif pada Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Baiklah Ibu, saya akan memulai pengkajiannya. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Aisy Hanifah, Umur Ibu berapa, Bu? 58 tahun. Pekerjaan Ibu apa? Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Ibu lahir tanggal berapa, Bu? Tanggal 5 Februari tahun 1960. Baik, apa Ibu tahu sekarang hari apa? Hari Minggu, Tanggal berapa, Bu? tanggal 3. Sekarang musim apa, Bu? Hujan. Baik, sekarang Ibu berada di mana, Bu? Di rumah saya. Alamatnya, Bu? Jalan Mama Adiwarta, Tegal Mantri, RT 1 RW 12. Nah, sekarang saya meminta Ibu untuk mengulang nama 3 benda yang saya ucapkan ya Bu ya. Meja, bunga, jendela. Coba ulang Bu. Meja, bunga, jendela. Baik Bu, selanjutnya Ibu tolong ejak kata wahyu. Tetapi dimulai dari huruf belakang ya Bu. Baik. Y H A W. Baik, benar ya Bu ya. Tadi kan saya minta Ibu untuk mengulang 3 benda ya Bu ya. Coba sekarang masih ingat tidak Bu? Meja, bunga, jendela. Nah, sekarang Ibu coba sebutkan 3 benda yang ada di sekitar Ibu. Meja, buku, kursi. Nah, Ibu, sekarang coba Ibu ulangi 3 kata yang saya ucapkan. Namun, tapi, bila. Coba diulangi ya, Bu. Baik, namun, tapi, dan bila. Sekarang Ibu coba ambil kertas ini, lipat menjadi 2 ya, Bu. Baik. Sudah? Lalu letakkan di lantai. Baik. Sudah. Nah, sekarang coba Ibu baca tulisan yang ada pada kertas ini. Baik. Pejamkan mata. Nah, lalu sekarang Ibu coba tuliskan apa saja di kertas ini ya. Sudah. Kemudian Ibu tirukan gambar yang ada di kertas ini ya, Bu. Baik. Segitiga. Sudah. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi nilai skor tadi itu 29. Nah, untuk rentan 27 sampai 30 itu masih dalam batas normal ya, Bu. Untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada. Baik Bu, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh. Nek. Pagi, Sus. Hari ini Nenek didampingi oleh anaknya ya. Apakah betul? Ya Sus, saya Cici anaknya. Baik. Apakah benar dengan Nenek April? Benar, Sus. Perkenalkan Nek, saya perawat Atika. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas dari Nenek April ya. Nama lengkapnya siapa Nek? Aprilia. Tempat tanggal lahirnya Nek? Saya kelahiran tahun 1960, Sus. Ibu saya lahir di Bandung Sus, tanggal 15 April 1960. Baik, berarti saat ini usia Nenek 61 tahun ya. Untuk agama dan suku dari mana Nek? Islam, sukunya Sunda Sus.
Apa tingkat pendidikan terakhir Nenek? Ibu saya lulusan SMA, Sus. Oh iya, baik Teh. Jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian SPMSQ, yaitu pengkajian untuk mengukur tingkat intelektual atau daya pikir dari Nenek April. Nanti saya akan ajukan 10 pertanyaan dan Nenek April bisa menjawab setahunya Nenek saja ya. Iya, Sus. Saya mulai ya Nek. Tanggal berapa hari ini Nek? Hari ini tanggal 10 Oktober. Hari apa sekarang ini Nek? Hari Sabtu, Sus. Apa nama tempat ini Nek? Di Balai Desa, Di mana alamat rumah Nenek Nek? Jalan Kemuning, nomor 56. Berapa umur Nenek sekarang? 61 tahun, Sus. Kapan tanggal lahir Nenek? Sekitar tahun 1960. Siapa Presiden Indonesia sekarang Nek? Oh, Jokowi. Ya betul Nek, Presiden Indonesia sekarang itu Pak Jokowi. Coba siapa presiden sebelumnya Nek? Pak SBY, Sus. Siapa nama ibu Nenek Nek? Ibu saya namanya Sukinah. Sekarang mencoba berhitung ya Nek. Coba 20 dikurangi 3 berapa Nek? 17. 10 kurangi 3 berapa Nek? 7. 7 dikurangi 3 berapa Nek? 4, Sus. Baik, pertanyaannya sudah selesai ya Nek. Berdasarkan hasil jawaban Nenek, ada satu pertanyaan yang salah, yaitu terkait nama hari, bahwa hari ini hari Minggu ya Nek. Oh iya, Sus. Terus bagaimana, Sus? Karena hanya ada satu pertanyaan yang salah, yaitu mengenai fungsi intelektual atau daya pikir dari Nenek April masih baik atau utuh ya. Oh, begitu ya, Sus. Ya Teh, pengkajian hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, Sus. Terima kasih. Mari.